siap. Maka ketika kita beramal, yang terpenting adalah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel YouTube Novan Nurwanto. Jangan lupa sebelum tonton, subscribe, share, and like. Terima kasih telah mampir. Semoga kita bisa jumpa di darat, tidak hanya jumpa di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilar yang ketiga, mental. Ya, mental. Gini, orang belajar dulu, akhirnya dia tahu apa yang dia lakukan, kemudian dia melakukan. Melakukannya dengan kebenaran, energinya benar, niatannya benar. Tapi kalau dia tidak berkelanjutan, kalau dia begitu, misalkan orang presentasi ditolak, dia berhenti, mentalnya nggak kuat, maka mental itu tidak akan memperbesar kapasitas tinggi dia. Apa yang membuat orang sukses? Karena dia sudah melewati banyak kesulitan-kesulitan yang sudah dia lewati. Kenapa banyak berhasil? Orang berhasil karena dia sudah melewati banyak kegagalan-kegagalan. Kenapa banyak orang bisa kaya raya? Karena dia sudah menyelesaikan banyak hutang-hutangnya. Rata-rata orang kaya raya sekarang pernah hutang. Rata-rata. Ya, sebut siapa pengusaha gede. Rata-rata pernah hutang. Paling nggak dia pernah hutang ke bank, ya kan? Oke. Artinya ilmu amal akan menjadi sebuah kebaikan yang merubah kehidupan dia ketika dia punya mental yang benar, menjadi orang sukses. Oke. Apa definisi mental yang benar kalau di dalam Islam? Dalam Islam, pangkal dari mental cuma ada dua. Atau akhlak, pangkalnya akhlak cuma ada dua, ya. Sungguh istimewa perkara orang yang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Jika mendapatkan kesulitan, ia bersabar. Itu pun baik lagi. Jadi apapun yang terjadi pada seorang muslim, seorang mukmin, itu kebaikan. Ketika dia menghadapi sebuah proses dan menemukan kegagalan, ditipu orang misalkan, atau hancur misalkan, kalau dia sabar menghadapi ujian itu, maka itu adalah kebaikan. Sabar itu energinya positif apa negatif? Positif. Energi sabar adalah energi positif. Ketika dia dikaruniai kesuksesan, dia bersyukur. Syukur positif apa negatif? Positif. Oke, jangan dibalik. Ya, banyak di antara kita ketika dikasih kesulitan mengeluh positif apa negatif? Negatif. Maka yang sedang Anda kumpulkan adalah akumulasi energi negatif. Begitu dikasih anugerah, aing ngatur pernah ambasador. Waduh, saya karena saya kerja keras. Itu mah sombong. Orang sukses sombong. Sombong positif apa negatif? Orang yang sukses kemudian dia sombong pasti hancur. Gak usah jauh-jauh ya, contohnya banyak. Fir'aun, Korun, ada yang lebih sombong dari dia, ada yang lebih kaya raya lagi dari Korun, kayaknya nggak ada deh. Ya kan? Sekaya-kayanya Haji Slamet di misalkan Tegal, nggak pernah kita bilang, wah itu mah harta Slamet gitu. Yang ada adalah harta. Ya artinya nggak ada yang lebih kaya daripada si Karun. Mana ya? Ada yang lebih kaya dari Karun? Nggak ada. Karun dikasih anugerah sama Allah, sombong. Apa yang terjadi? Hancur. Maka yang terpenting, pahami akhlak kita. Pahami mental kita. Pangkalnya cuma dua. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Dikasih masalah, sabar. Dikasih musibah, sabar. Maka sabar itu akan jadi value positif, energi positif, ya, dalam kehidupan kita. Jadi gini, kita semua yakin dan paham definisi rezeki adalah sesuatu yang baik dalam hidup kita. Setuju nggak kira-kira? Ya, rezeki itu semua kebaikan yang datang pada diri kita itu adalah rezeki. Sesuatu yang positif hadir dalam hidup kita adalah rezeki. Uang yang datang berkah itu rezeki. Teman yang baik itu adalah rezeki. Semua yang baik itu rezeki buat kita. Nah, problemnya yang baik mau nggak nempel sama kita. Yang baik-baik itu, energi positif itu mau nggak mendekat sama kita. Pertanyaannya, kita bisa menjadi media untuk menempelnya rezeki itu atau tidak? Tergantung energi apa yang dominan pada diri kita. Karena rezeki dengan diri kita itu seperti besi dengan magnet. Ya, kalau sama-sama positif, nempel langsung. Tapi kalau kitanya negatif, menolak dia. Nah, pertanyaannya, pribadi kita selama ini diinduksi dengan energi apa kesehariannya? Pikiran kita banyak kan pikiran apa? Positif apa negatif? Perkataan kita perkataan apa? Positif apa negatif?
hati kita, perasaan kita, positif apa negatif? Kalau pikirannya positif, kata-katanya positif, peranginya positif, energinya positif, maka dia akan terinduksi dengan energi positif. Maka magnet rezeki itu nempel, mendekat sendiri. Oke. Ada tuh magnet kan? Ada tuh besi. Besi magnet bukan? Bukan. Besi sama besi ditempelin, nempel nggak? Tidak. Tapi kalau Anda tahu ada teknik bagaimana merubah sifat besi menjadi sifat magnet. Caranya gimana? Diinduksi. Caranya diinduksi gimana? Gesek-gesekin magnetnya kepada besi. Sreng. Positif. Udah lama diinduksi, maka sifatnya besi mirip magnet. Tempelin sama besi yang lain, nempel. Kita tuh gitu guys. Kita gitu mak. Ya, para guys rahimakumullah. Manusia tuh gitu. Kita ini rezeki itu positif. Dia mau nempel sama kita atau enggak bergantung diri kita. Kita ini magnetnya magnet apa? Maka penting menjaga energi positif menjadi induksi kita setiap hari. Ketemu masalah ya sabar. Kenapa? Ya masalah diciptakan pasti akan ada solusinya. Bahkan masalah diciptakan bersamaan dengan rezeki yang mengiringinya, ya kan? Ya, apa hadis apa ayatnya? Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Barang masalah rezeki itu barang. Ya kan? Dalam istilah magnet rezeki ada namanya istilah paradox of candy, ya. Permen atau permen? Permen. Saya tanya sama Anda, ini di belakang saya ada permen berserta bungkusnya. Permen apa yang Anda suka? Relaksa atau relaksa? Relaksa. Saya sapuin relaksa beserta bungkusnya. Sebelah kiri saya relaksa udah dibuka. Saya masukin ke saku saya. Kemudian saya ketemu dengan Anda. Saya tanya misalkan, Bu namanya Bu? Bu Ani mau permen nggak? Mau Pak. Nih Pak, Bu, saya ada permen. Saya ambil permen dari sakunya. Yang kiri, yang sudah tidak pakai bungkus. Udah telanjang. Bu Ani, nih permennya. Kira-kira Bu Ani mau terima nggak? Gak mau, kenapa? Kotor. Betul? Oke. Ini Bu, gak mau kenapa? Jijik kayak gitu kotor. Ya udah, saya masukin lagi. Saya ambil yang sebelah kanan. Ini Bu, saya kasih yang permen pasti pakai bungkus. Diterima tidak? Setelah diterima diapain sama beliau permennya? Dibuka. Setelah dibuka diapain? Apa yang dimakan? Permennya. Bungkusnya? Bungkusnya apa sih? Bungkusnya dibuang juga kan? Biasanya udah dibukain dari tadi, yang satu sudah dibukain. Ya, baunya kan permen. Betul? Lalu udah saya bukain, udah saya simpan, ini dimakan, tinggal dimakan, nggak mau. Terus maunya nggak ada tutupnya. Oke, ini saya kasih yang beserta tutupnya. Tapi apa yang dia lakukan? Dibuka, dibuang, yang dimakan. Apa kita itu? Nah, itulah gambaran rezeki. Bahwa rezeki itu datang bareng sama tutupnya. Inna ma'al usri yusra. Sungguh setiap kesulitan ada kemudahan. Kemudahan itu rezeki. Bareng. Nggak ada permen dijual cuma sekedar langsung permen itu nggak ada. Pasti dengan bungkusnya. Maka setiap kesulitan yang Anda hadapi, setiap ujian hidup yang kita hadapi, pasti ada rezeki di balik itu. Saya pernah mengalami situasi makin dahsyat goncangannya, makin gemuruh jiwanya atas peristiwa itu makin gede rezeki yang kita terima. Dan saya mengalami banget. 2006 saya hancur, kena tipu, uang saya dibawa kabur oleh teman bisnis saya. Usia 22 tahun, utangnya gede, kuliah nggak beres, ujian gede buat saya, bergemuruh jiwa saya. Gimana caranya melunasi utang? Mau kerja ijazah nggak punya, mau bisnis modal nggak punya, mau ngelamar anak orang apa lagi? Nggak mungkin mampu, mencari orang kaya nggak mungkin. Kita kerempeng berat badan 54 kg, tinggalnya di kos-kosan, kuliah nggak beres. Kalau kita ngelamar anak orang, emaknya nanya, Dek kamu lulusan mana? Enggak lulus Bu. Terus kamu kamu kerjanya apa? Enggak kerja Bu. Terus kamu punyanya apa? Punyanya utang Bu. Nggak mungkin diterima. Betul nggak? Itu gemuruh buat saya, tapi saya hadapi dengan sabar. Saya nggak laporin orang yang nipu saya. Begitu saya tahu saya ditipu, saya banyak sabar, bukan banyak sabar. Saya banyak istighfar, saya banyak bertobat, ini kesalahan saya dan sebagainya. Tapi kemudian Allah memberi jalan keluar sampai detik ini. Orang itu tidak pernah saya laporkan ke polisi dan tidak pernah saya cari. Sekedar saya tahu, oh iya saya ditipu. Sudah saya lapornya sama Allah. Dan itu kemudian, Anda tahulah 3 tahun saya dikirim seperti apa. Dan kemudian di tahun-tahun 2000 sekian ya, saya sudah dikirim, sudah jadi crown ambassador. Saya mengalami sebuah peristiwa yang lumayan juga, bergemuruh jiwa saya. Ya, tapi kemudian setelah itu jeger ya. Saya belum, waktu itu ya sepanjang saya menjalankan bisnis caring, saya belum pernah mengalami income di atas 100 juta.
ya kan? Setelah peristiwa itu dari bisnis Kering dan bisnis saya di luar Kering, saya tembus income di atas 100 juta setelah melewati ujian besar, datang rezeki besar. Maka bersyukur kalau kita diperhatikan oleh Allah dengan dikasih ujian. Kenapa? Itu bungkus permen. Sebentar lagi kita bakal dapat permen. Maka yang utama dari sebuah mental adalah sabar dan syukur. Yang utama dari mental kita apa? Sabar dan syukur. Apapun yang kita hadapi, coba target Corona Ambassador, dikejar nggak dapat, sabar, ya kan? Bersyukur masih ada di bisnis ini, kerjain lagi, ya kan? Domain nipu, bawa kabur uang kita, sabar, oke? Jangan biarkan kejadian yang menimpa Anda membuat Anda terinduksi oleh energi negatif. Ruginya minta ampun. Udahlah Anda ditipu sama dia, rugi uangnya hilang, plus Andanya negatif, rugi rezeki nggak datang sama Anda. Parah nggak sih bro? Ya paham sampai sini ya? Ini penting banget guys. Ini penting bangetan. Kenapa? Karena ini yang coba saya kelola, ya, yang sudah saya kelola dalam diri saya. Ujian apapun, saya mending diam. Ngapain? Daripada bereaksi kemudian menghasilkan energi negatif, mending saya diam. Ketika saya mengalami sebuah masalah yang sangat sulit dan itu sulit diselesaikan, saya pernah mengalami problem dalam finansial saya, ya. Mengalami problem, saya salah mengelola kartu kredit. Saya udah di-Kering, saya udah pernah ambassador, ya kan? Tapi mungkin karena ada banyak dosa yang saya lakukan, kemudian Allah bukan jebak, Allah takdirkan saya menemui masalah itu. Ya, kartu kredit ratusan juta, ya kan? Sementara bisnis lagi kurang bertumbuh, ya kan? Pontang-panting saya kejar. Saya hanya mengajar menyelesaikan hutang saya dengan cara logika manusia. Utangnya sekian ratus juta, maka setiap bulan income saya segini, berangkat cicil segini, maka 5 tahun akan beres. Hanya seperti itu. Dan dikejar bertahun-tahun nggak nyampe-nyampe. Karena mengandalkan kemampuan, karena mengandalkan akal. Sampai pada suatu ketika saya mendapatkan momentum, berubah mindset saya. Dan mindset saya, yang ini tadi yang pertama tadi, ya Allah yang ngasih rezeki, Allah yang mengizinkan ini terjadi, Allah yang berkehendak memuliakan siapapun yang Allah ingin muliakan, Allah juga yang berkehendak menghinakan siapapun yang Allah ingin hinakan. Maka saya harus mendekat pada Maha yang memuliakan. Saya rubah mindsetnya. Kalau dulu ngejar target 90% saya kerja di lapangan, ya mati-matian saya bilang tadi, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala sama kaki, bisa bahkan berangkat pagi pulang petang, penghasilan pas samping nggak megel potong pajak, sebenarnya ada orang pajak di sini, ya kan? Berangkat pagi pulang petang, apalagi penghasilan pas-pasan, potong pajak, pinggang, pegang, P9, ternyata enggak juga lunas. Begitu saya sadar, kalau Allah belum ridho, kalau Allah belum ngasih, lu mau apa? Maka saya rubah caranya. Saya rubah apa? Ya saya cari ridho Allah dulu. Saya rubah konsepnya. Yang awalnya 90% saya berjuang, 80% saya di lapangan, asal-asal aja lah, sempat-sempat aja lah kalau ibadah, sebenarnya sebagainya, saya rubah total. Ya kan? Saya prioritaskan 80%-nya saya memperbaiki hidup saya, memperbaiki pola ibadah saya, memperbaiki ini itu saya. Ya kan? Dan apa yang terjadi? Yang tadi saya katakan. Nanti di sesi akhir saya lebih detail kan, yang saya katakan. Hitung-hitungannya manusia 5 tahun beres, bahkan lebih daripada itu. Dengan perubahan, nanti di sisi kita cerita, hanya dalam waktu 2 bulan selesai. Dan menariknya, Allah kasih ratusan juta berikutnya per bulan. Subhanallah, Allah sedang berkehendak. Pure gitu, disitu kayak gitu. Pure. Tapi mindsetnya dulu harus dibenerin. Oke, maka yang terpenting dari mental kita adalah sabar dan syukur. Sabar tuh gimana? Ini ikhlas tadi udah, ya kan? Ini ikhlas. Ini apa tadi? Saya. Sabar tuh gimana? Masuk begini. Sabar gini, diputar-putar ya. Sabar. Biasanya kalau ada sabar gimana? Kalau kan tidak. Iya. Bersihin hati kita kan? Sabar. Oh, jangan begitu deh. Sabar tuh begini. Ya, cooling down, sabar. Ya, sabar tuh begini. Sukunya begini. Oke, sabar begini. Kalau ada orang emosi gimana? Wasit kalau ada mau berantem nih pemainnya. Bisa dong. Please, cooling down. Gitu kan? Sukunya gini.
Oke, maka kunci dari sebuah mental adalah sabar dan syukur. Maka setiap muslim apapun yang terjadi dalam hidupnya, ini doang itu baik baginya, ya kan? Keburukan yang dihadapi dengan sabar itu baik baginya, ya. Kebaikan yang dihadapi dengan syukur itu baik baginya. Maka sesungguhnya apapun yang terjadi pada kita, itulah yang terbaik. Ulangi, tangannya siap-siap. Apapun yang terjadi, itulah yang terbaik. Tinggal kita perbaiki ini ya. Jangan-jangan ini masih kurang sabar, mungkin kurang syukur. Begitu kejadian nggak enak lagi, itulah yang terbaik. Kita difitnah orang, katanya kita bodoh, kita buruk, kita sabar. Gak usah dibalas, gak usah dibalas. Kebenaran akan menemukan muaranya. Gak usah dibalas. Omongan negatif orang dengan kampanye lagi, saya positif. Oh enggak, kamu negatif, saya positif. Enggak usah. Anda sabar aja. Sabar. Ya kan? Sabar. Orangnya kamu sendiri, Allah timpakan rezeki. Syukur. Alhamdulillah. Karena sesungguhnya apapun yang Allah ciptakan kejadian dalam hidup kita, sepanjang kita hadapinya dengan syukur dan sabar, maka itulah yang baik. Jadi kalau nanti ada kejadian apapun gitu ya, naik motor, gojek, tiba-tiba hujan, apa yang Anda lakukan? Sabar. Ini yang terbaik. Ubah kata-katanya ya ibu-ibu. Ingat, induksi positif. Disiplin kata, disiplin pikiran, disiplin kata. Jangan belajar dari hujan. Ya hujan, ngeluh. Negatif induksi masuk. Jadi kalau nggak enak mau ngomong, iya ini yang terbaik. Naik motor itu paling sering saya lihat di postingan. Naik motor mengantarin produk, gitu kan? Motornya sampai sekarang nggak kuat nahan beban penumpangnya. Asem ya? Kalau orang Jawa kan gitu. Enggak lagi pengen produk. Ya kan? Produknya belum laku, uang belum dapat, bocor nggak? Ngumpat. Bocornya berubah jadi tidak bocor? Ngumpat, bocornya berubah nggak? Bocor. Tapi Anda menginduksi diri Anda dengan energi negatif. Kalau mau ngumpat, saya juga kalau emak-emak memang ya perlu proses. Saya punya istri itu prosesnya lama juga. Namanya perempuan kan responsif. Ya kan responsif. Slow dan sabar. Ya. Maka masalah kita yang terpenting adalah syukur. Ini nanti ubur-uburnya gitu ya. Tetap ya. Sabar syukur. Ya, apapun yang terjadi